di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Pujilah Tuhan selagi ada nafasmu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, membaca dan merenungkan Mazmur adalah seperti mengarungi perjalanan hidup dengan aneka pengalaman, baik buruk, senang susah, berhasil gagal. Inilah gelombang kehidupan, dan perjalanan itu bukan tanpa ujung. Karya penebusan Kristus telah menyediakan ujungnya, yaitu surga mulia. Kelak di akhir dari segala sesuatu, yang ada hanyalah puji-pujian kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mulai melatih diri dalam setiap keadaan dan situasi untuk memuji Tuhan. Haleluya. Tak ada mazmur yang lebih tepat selain Mazmur 150 ini untuk mengakhiri kitab yang penuh dengan cita rasa dari para penulisnya. Semua perasaan yang tertumpah dalam bentuk pujian maupun keluhan, syukur atau permohonan, dan keyakinan, terkadang keraguan, diakhiri dengan satu puji-pujian yang mantap bahwa Tuhan memang layak dipuji. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang layak dipuji. Mari kita merenungkan Mazmur 150 tentang siapa yang dapat memuji Tuhan, dengan alasan apa dan bagaimana caranya. 1. Siapa yang memuji Tuhan? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Si pemazmur memulai dengan sebuah panggilan kepada orang-orang yang mendapat tempat di tempat kudusnya dan yang bekerja melayani di bait suci. Tetapi ia menutup dengan sebuah panggilan kepada semua anak manusia. Yohanes dalam sebuah penglihatan mendengar nyanyian pujian dari semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi. Wahyu 5 ayat 13. Pujilah Allah dalam orang-orang kudusnya. Begitu sebagian orang membaca ayat ini. Citra Allah nampak pada orang-orang yang dikuduskan melalui kelahiran baru. Ketika mereka memuji Tuhan, mereka memuji di dalam kekudusannya. Cakrawalannya yang kuat sebagai langit tertinggi, tempat kediaman kemuliaannya. Inilah baitnya yang kudus. Di sana dia senantiasa dipuji dengan cara yang jauh lebih baik daripada yang dapat kita lakukan dalam memuji dia. 2. Mengapa memuji Tuhan? Pujilah dia karena segala perbuatannya yang perkasa, karena keperkasaannya. Semua contoh keperkasaannya menunjuk pada kuasa pemeliharaannya, kuasa anugerahnya, apa yang telah diperbuatnya dalam penciptaan, pemerintahan, dan karya penebusan melalui kematian dan kebangkitannya di salib. Karena kasih dan kepeduliannya terhadap anak-anak manusia secara umum, dan karena jemaat dan anak-anaknya sendiri secara khusus. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, sesuai dengan keagungannya yang besar. Bukan berarti bahwa puji-pujian kita dapat mengimbangi kebesaran Allah, sebab kebesarannya tak terhingga. Kita harus menaikkan ungkapan-ungkapan ke tingkat tertinggi yang dapat kita capai. Karena apa yang kita ungkapkan itu belum juga sepadan dengan kehebatan dan keagungan karyanya. 3. Bagaimana memuji Tuhan? Dengan cara apa pemazmur menaikkan pujian kepada Tuhan? Pemazmur menggunakan sangkakala, gambus, kecapi, dan berbagai alat musik yang digunakan dalam ibadah di bait suci, ayat 3 sampai ayat 5. Namun yang menjadi penekanan bukanlah jenis alat musiknya, melainkan hati si pemazmur yang dipenuhi dengan pujian kepada Allah, dan pemazmur menggunakan berbagai sarana sebagai persembahan yang terbaik dalam pujian kepadanya. Bahwa musik terbaik di telinga Allah adalah hati yang taat dan saleh. Pujilah Allah dengan iman yang kuat. Pujilah dia dengan keyakinan sepenuhnya kepada Kristus. Pujilah dia dengan pengharapan akan kerajaan kemuliaannya. Pujilah dia bersama segala suku bangsa.
Ingatlah, alat musik hanyalah sarana. Pekerjaan memuji harus dilakukan dengan keselarasan antara sarana dan kesungguhan hati. Alat-alat itu digunakan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah. Sahabat Iktus, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Berarti jika kita mempersembahkan pujian baginya, haruslah melakukannya secara alami, sebagaimana layaknya kita bernafas setiap detiknya. Bukan karena aturan gereja atau liturgi dalam ibadah, apalagi karena keterpaksaan. Hati yang penuh dengan pujian yang tulus itu menyenangkan hati Allah. Selama Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan, teruslah memuji Tuhan. Haleluya. Tidak semua orang dapat memainkan alat musik dan memiliki suara yang indah untuk bernyanyi. Memuji Tuhan tidak boleh dibatasi oleh alat, kemampuan, keadaan, tempat, dan waktu. Sukacita saya untuk memuji dan memuliakan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Nada pujian yang terindah bagi Tuhan adalah kehidupan saya sendiri. Saya akan memuji Tuhan dengan akal pikiran saya, melalui pekerjaan dan jabatan, sikap dan perilaku setiap hari, sehingga banyak orang dapat mengenal dan memuji Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah menjadi pribadi yang memuji Tuhan? Mengapa saya harus memuji Tuhan di setiap waktu? Dengan cara apa seharusnya saya memuji Tuhan? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena saya telah menerima keselamatan kekal. Karena itu saya seharusnya memuji-Mu dalam setiap tarikan nafas saya. Memuji-Mu di dalam kekudusan menjadi komitmen saya, sehingga bukan hanya merdunya suara atau indahnya permainan musik, melainkan hidup saya adalah harmoni yang indah sebagai persembahan pujian yang menyukakan hati-Mu. Kerinduan saya, melalui pujian saya kepadamu, banyak orang dari segala bangsa mengenal dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Jadikanlah pikiranmu sebagai mazmur dan nafasmu sebagai pujian kepada Tuhan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.